pada waktu Pak Obandani dilepas dari itu tahanan, saya perwira yang pertama yang berani datang ke rumahnya meminta beliau untuk menjadi saksi. Anak saya menikah. Oh iya. Beliau bersedia? Bersedia, dan biasa. Kesempatannya beliau cerita. Iya. Antara ya singkat saja bahwa beliau itu ditahan itu tanpa pengacara dan hukuman sudah disiapkan. Saya kira kalau masalah G30S itu sudah banyak yang menulis. Bahkan Gus Dur saja bilang bahwa PKI itu mainannya Soeharto. Nah, seperti Gubernur Lemhanas juga sudah mengatakan bahwa PKI itu nggak ada sebetulnya. Cuman mereka belum berani untuk yang tegas itu. Karena saya kemarin lihat di TV, beliau mengatakan bahwa kita tidak mencari yang benar sama yang salah. Kalau menurut saya harus ditentukan yang salah siapa, yang benar siapa, supaya generasi muda kita tahu. Ini penting ya Pak Irawan, karena kami ini melihat sejarah ini kok seperti dibolak-balik begitu. Jadi sesuai dengan keinginan penguasa. Jadi, yang kita inginkan sebagai generasi muda itu sejarah dalam proporsi yang sebenarnya. Yang salah-salah, yang benar-benar. Bukan untuk mengadili siapa-siapa, karena sudah lewat gitu Pak. Untuk sebagai bahan pembelajaran generasi muda gitu. Cuma masalahnya waktu itu kan kita belum tahu siapa yang berani meluruskan. Kebetulan saya juga punya kesempatan bertemu dengan Pak Umar Dhani, Pak Wisnu Jayawinarno, Pak Sari Basara, Pak Sri Mulyono Herlambang. Waktu itu beliau juga tidak berani bicara. Padahal sudah tahun 2000 gitu ya. Mungkin karena beliau orang sudah sepuh jadi nggak mau ribut lagi deh gitu. Tapi tetap aja bagi kami Pak Irawan perlu ada pelurusan. Nah contohnya begini, ada beberapa di film itu Pak yang tadi malam diputar beberapa orang. Ini bener nggak sih PKI itu disupport sama TNI AU? Pertama, kok Pak Karno tiba-tiba disembunyikan di Halim? Nah itu seperti apa penjelasannya Pak? Saya juga pernah ngobrol sama Pak Saleh Basara. Memang itu merupakan prosedur dari Angkatan Udara. SOP tetap? SOP tetap. Oke, jadi yang penting begini, Angkatan Udara itu membantu Pak Umar Dhani dibawa ke Halim. Itu karena masalahnya Bung Karno masih dianggap presiden kita. Nah itu yang satu. Yang perlu diketahui bahwa masih sah sebagai presiden. Kita belum tahu siapa yang bersalah. Siapa yang bersalah kan kita tidak tahu. Termasuk kalau nggak salah waktu itu Pak Dian Aidit itu juga dibawa di Halim karena beliau Menko, Menteri Menko ya. Jadi belum tahu juga apa terlibat atau tidak kan. Pak Aidit itu tuh masih dianggap Menko dan justru diantar oleh pesawat kita ke Jogja. Dan di Jogja disambut oleh Gubernur AAU. Itu langsung dicopot karena kasihan tuh. Padahal nggak tahu apa-apa ya. Loh itu kan udah prosedur. Ada menteri datang, VIP nyambut. Nah, ini Pak Peter, sering banget terjadi pemutar balikan itu bahwa ini kan SOP. Pada saat istana terkepung, SOP-nya kalau nggak tahu memang kerja diamankan ke Halim, gitu kan? Itu SOP pertama. Ini yang kadang-kadang dari kami yang sipil menjelaskan kurang valid Pak. Tapi kalau dari Angkatan Udara, para perwira tinggi ini menjelaskan, rakyat mungkin bisa mengerti bahwa ini sekarang kan sudah banyak Pak Urip. Ya Pak Urip itu kan menceritakan juga bahwa PKI itu tidak kemarin itu tidak salah. Jadi bukan G30S pemberontakan bukan. Ini saya kira yang ini Pak Soeharto sendiri. Lubang buaya ini Pak. Pada waktu itu kan beberapa jenderal yang diculik itu dibawa ke lubang buaya. Sekarang samping skuadron itu Pak. Nah, status lubang buaya ini Pak itu punya AU atau di luar AU Pak? Jadi begini Pak ya, banyak yang mungkin ada salah paham Pak. Halim itu Pak, sekitarnya itu adalah perkebunan karet Pak. Halim itu ya lah, pangkalan udara Halim itu ya sekitar Halim saja Pak. Di luar itu tidak. Di luar itu bukan bagian dari Halim Pak. Jadi itu adalah perkebunan karet, kemudian di luar pangkalan Pak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah merupakan bagian dari fasilitas Angkatan Udara. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman di film itu bahwa lubang buaya itu ada dropping zone dari AU itu salah Pak ya? Itu tidak benar Pak. Itu adalah seperti perkebunan karet, betul Pak. Sekarang aja masih kayak itu. Dulu zaman dulu masih. Perkebunan karet Pak. Karet ya. Jauh dari Halim. Dan dianggap jauh, itu jauh Pak. Ya artinya. Iya. Itu Pak yang kedua. Yang ketiga Pak Irawan Saleh perlu juga pelurusan tentang radiogram yang ditulis oleh Pak Umar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara waktu itu, Pak Umar Dhani pada saat beliau didatangi Pak Heru Atmojo ya Mas. Nah, kenapa beliau waktu itu kok begitu cepat membuat
radiogram yang seolah-olah mendukung dari Dewan Jenderal ini, Pak? Secara organisasi kan yang namanya Pak Umar Dhani itu kan Kepala Staf Angkatan Udara. Iya. Pada waktu itu Pangau lah. Menteri Panglima Angkatan Udara. Ya, Menteri. Nah, sedangkan Pak Heru itu kan orang Intel. Iya. Orang Intel memberikan data gitu ya, beliau tanda tangan saja. Saya pernah tanya juga sama Pak Saleh kasus ini. Kenapa Pak Saleh? Pak Saleh menjelaskan bahwa Pak Umar Dhani itu tidak mengerti masalah politik. Nah, itu intinya di situ. Iya. Saya tanyakan pada beliau waktu itu. Ya. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya pikir si Heru benar gitu. Ya. Karena dia kan orang Intel gitu kan. Dia benar. Itu masalahnya itu. Kalau kita melihat dari literatur, Pak, kita lihat Pak Umar Dhani, Pak, termasuk seperti yang disampaikan Pak Irawan Saleh, kami ini mempunyai kesempatan, Pak, pada waktu setelah beliau dibebaskan, Pak, dan beliau selalu diundang dalam setiap acara Angkatan Udara. Saya termasuk orang yang selalu ingin duduk mendekati beliau dan bertanya, Pak, mengupas. Termasuk buku, Bapak mungkin pernah dengar ada buku tentang Kabut Halim? Mau nggak Kabut Halim? Ya. Betul. Saya datang waktu itu, Pak. Iya, itu dia, Pak. Iya. Pak Umar, boleh saya sedikit mengenai buku Kabut Halim? Kalau saya bicara saat ini terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Beliau mengatakan demikian, Pak. Tapi saya mau tanya, pada saat 1 Oktober, Pak, apa yang sebetulnya menurut Bapak yang terjadi? Saya tidak tahu yang terjadi sebenarnya. Saya hanya dilaporkan. Mungkin yang dilaporkan tadi itu Pak Heru tadi, Heru. Dan beliau, Pak, beliau ini kan sebagai Menpangau, Pak, dan sangat dekat dengan Bung Karno. Sangat. Begitu dilaporkan bahwa ini ada rencana kudeta terhadap Soekarno, Bung Karno, Pak. Iya. Beliau langsung mengatakan naluri untuk melindungi, Pak. Iya. Dan beliau bertanya, Pak, Bung Karno selamat. Ya, berarti kan ya ini harus kita dukung. Iya. Jadi itu saja, Pak. Kalau toh itu di ujungnya berakhir bahwa itulah masalah yang beliau terus ditahan, kemudian dihukum mati, itulah, Pak, itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kedekatan beliau dengan PKI dan sebagainya, kita tidak melihat di situ. Iya. Demikian, itu yang saya tahu. Ya, kita, Pak, sebagai perwira kan diberi otak untuk berpikir dan berpikir logika. Kalau dari literatur atau dari buku-buku dan lain sebagainya, itu udah jelas itu masalah intern Angkatan Darat. Intern Angkatan Darat, Soeharto iri hati kepada Ahmad Dhani. Itu kan intinya. Apalagi Pak Umar Dhani itu kan dekat sekali dengan Bung Karno. Waktu ditunjuk jadi Panglima Mandala. Bukan Panglima Mandala, Pak Soeharto. Yang ditunjuk waktu di Bikora tuh yang ditunjuk Pak Umar Dhani. Nah, ini timbul rasa. Apalagi secara umur lebih tuaan Pak Harto. Betul. Lebih senior Pak Harto dia. Betul. Itu kan informasi bahwa Hercules akan terbang ke daerah sana. Saya kira Pak Soeharto yang membocorkan itu. Ditembak kan jatuh, Pak. Iya. Sampai sekarang nggak ada yang berani ngomong itu. Di masyarakat itu semakin bingung. Karena ada beberapa perwira tinggi yang dulu katanya Panglima TNI gitu ya. Malah justru menggaungkan isu PKI gitu kan. Dianggap bahwa PKI ini sudah marak kembali dan sebagainya. Jujur saya sendiri melihat tidak merasakan apa-apa. Yang mana yang menyusup gitu. Nah, Bapak sekarang saya tarik agak ke sini, Pak, dengan peristiwa tiap tahun ada isu proksi PKI fobia ini. Bagaimana Pak melihat orang-orang yang sering menyuarakan bahwa PKI ada lagi, kita harus ingat bahwa PKI luar biasa menzoliman terhadap negara dan bangsa. Menurut Pak seperti apa, Pak? Saya sering WhatsApp sama adik-adik. Saya bilang, ini karena lingkup saya kan di sini. Saya bilang kepada adik-adik, mereka selalu mengisukan PKI. Nggak ada PKI itu, Rusia saja sudah bangkrut kok. Dari mana? Soviet sudah pecah. Iya. Anda tahu nggak? Saya bilang, namanya Partai Komunis itu menjadi negara yang tidak tidak boleh status sosial itu sama. Kemudian pemilikan tanah itu juga tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Negara. Apa mau bangsa kita mau menjadikan negara komunis? Saya tidak akan mau. Jadi di mana? RRC juga udah berkembang pesat. Oke, baik Pak. Kalau komunisme sudah kita sepakati bahwa itu bukan ancaman lagi. Sebenarnya menurut Pak Irawan yang paling harus kita waspadai sebagai ancaman untuk bangsa ini itu apa, Pak? Ya sebetulnya apa yang disampaikan Pak Peter tadi, masalah radikalisme. Yang memakai baju agama. Iya. Saya mendapatkan informasi karena mengikuti bahwa sebetulnya NU sama Masyumi diadu, kemudian PKI dengan NU juga dihasut. Dan yang ngatur itu Kodim.
Karena ada data-data cerita dari, Anda kan pernah, Pak Mas Budi kan pernah baca buku juga kan, itu Kodim yang ngatur sehingga dibiarkan gitu. Iya, kadang-kadang Berburu dengan waktu, mengungkap kebenaran sejarah tragedi tanggal 30 September tahun 1965 di Indonesia. Ditulis oleh Jonathan Haidt dalam buku Indonesia Genosida 1965 yang disadur oleh Tito Gatsu. Membuka sejarah dan kebenaran peristiwa G30S 1965 ini yang menjadi perlawanan sangat keras kepada pemerintah, termasuk isu kebangkitan PKI dan sentimen agama yang selalu didengungkan oleh para simpatisan Orde Baru karena berpotensi membalikkan keadaan dan kehormatan yang sudah mereka dapatkan. Indonesia telah lahir menjadi negara demokrasi besar di dunia. Akan tetapi masih menyisakan satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan genosida terbesar sepanjang masa setelah peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Nazi di Jerman. Sebenarnya ini masih menjadi preseden buruk di dunia internasional ketika pemerintahnya tak berani mengungkap peristiwa ini dan menjadi pembiaran terhadap kekejaman sesama manusia terhadap manusia oleh sesama bangsa. Mata dunia internasional sudah terbuka, sedangkan di negaranya sendiri ditutupi, terlebih setelah film Jagal atau The Killing Axe, film dokumenter karya sutradara Amerika Joshua Oppenheimer tahun 2014 yang menggambarkan kekejaman pembunuhan jutaan orang di Indonesia pada tahun 1965, memperoleh box office di seluruh Eropa dan mendapatkan penghargaan di 13 negara termasuk British Academy Award dan masuk nominasi Oscar di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri resmi dilarang pemutarannya. Negara yang maju dan modern adalah negara yang berani mengungkap kebenaran dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jonathan Haidt adalah koordinator BBC untuk Asia Tenggara. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, 7 kesatuan unit militer bergerak di Jakarta menuju rumah 7 jenderal paling senior di Angkatan Bersenjata. 3 dibunuh, 3 ditangkap, dan 1 orang. Abdul Haris Nasution berhasil lolos, meski anak perempuannya yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. 3 jenderal yang ditangkap kemudian dibawa ke markas udara di selatan Jakarta, dan dibunuh. Jenazah mereka yang dimutilasi kemudian dibuang ke sumur. Insiden ini kemudian mengubah arah sejarah modern Indonesia dan mungkin Asia dengan memicu pembunuhan massal terburuk pada abad 20, menghabisi partai komunis terbesar ketiga di dunia, dan memunculkan seorang jenderal yang kemudian menguasai Indonesia selama 3 dekade ke depan, sehingga Indonesia berada di orbit Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Namun 50 tahun kemudian, gerakan tanggal 30 September atau G30S belum dipahami sepenuhnya oleh warga Indonesia. Para aktor di belakang gerakan tersebut serta motif mereka sampai sekarang belum jelas. Peristiwa mengerikan tersebut masih menghantui masyarakat Indonesia sampai sekarang. Dengan jutaan keluarga mengalami trauma dari pembunuhan massal dan pemenjaraan yang membabi buta atau karena bersalah telah ikut serta. Saya bertugas di Jakarta sebagai koresponden BBC selama 2,5 tahun di masa panjang kepemimpinan Presiden Soeharto, jenderal yang keluar sebagai pemenang setelah kejadian 1965. Setiap tahun, saluran televisi akan memutar film pengkhianatan G30S PKI yang menunjukkan versi resmi dari yang terjadi pada peristiwa tersebut dan upacara yang diadakan di Lubang Buaya. Narasi ini menunjukkan bahwa pelaku upaya perebutan kekuasaan adalah aksi Partai Komunis Indonesia. Film G30S PKI menampilkan kader partai sebagai manusia-manusia kejam yang melakukan penyiksaan terhadap 6 jenderal dan seorang letnan yang terbunuh. Setelah peristiwa tanggal 30 September, banyak bisnis yang terasosiasi dengan komunis, seperti toko buku ini, dibakar oleh massa. Tak hanya berhenti di situ, doktrin Soeharto menggambarkan komunisme sebagai kekuatan jahat dan ateis yang bisa mengalahkan Indonesia jika orang-orang tidak waspada dan tentu saja membenarkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Saya tahu cukup banyak tentang peristiwa-peristiwa tersebut karena pernah bekerja beberapa tahun untuk kelompok hak asasi manusia Indonesia di London. Namun di era Soeharto tak mungkin membicarakan peristiwa ini secara terbuka.
Di pedesaan di Jawa, saya akan ditunjukkan lokasi-lokasi pembunuhan mereka yang diduga komunis. Saya meminta pemuda Indonesia menanyakan hal ini pada orang tua mereka, namun tak mendapat jawaban apa-apa. Saya kenal beberapa orang yang hidupnya hancur karena peristiwa 1965. Mereka tak bisa kuliah di universitas karena neneknya dikaitkan dengan kelompok komunis. Mereka yang tak bisa mendapat pekerjaan layak karena pernah dipenjara sebagai tapol. Istilahnya tidak bersih lingkungan. Sampai 1995 KTP mantan narapidana dan ada sekitar 100.000 orang yang ditahan dalam kondisi menyedihkan tanpa melalui pengadilan antara tahun 1965 sampai tahun 1979 ditandai dengan ET atau ex-tapol. Sampai hari ini para mantan tapol mengeluh soal diskriminasi. Menurut Kolonel Latif, Soeharto tahu soal rencana penculikan para jenderal dan mengira dia mendukung aksi tersebut. Kejatuhan Soeharto dan naiknya kekuatan sipil pada pertengahan 1998 menghapus ketakutan yang sebelumnya membungkam semua pembahasan soal 1965. Para penyintas dari ladang-ladang pembunuhan di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara pun mulai bicara tentang pengalaman mereka. Untuk pertama kalinya, penduduk Indonesia bisa mengetahui bahwa versi resmi yang selama ini mereka dengar, sebagian besar adalah propaganda. Pada 1965, Indonesia berada di ketegangan tingkat tinggi. Sistem parlemennya pada 1959 digantikan oleh kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno. Pemberontakan dan percobaan perebutan kekuasaan berhasil dipadamkan, namun Indonesia terus berada dalam situasi konflik setelah berjuang dan mendapat Papua yang saat itu dikuasai Belanda. Tentara Indonesia juga melawan tentara Inggris dalam Federasi Malaysia yang baru terbentuk. Soekarno mengajukan retorika melawan imperialisme Amerika Serikat dan membawa Indonesia keluar dari PBB. Sudah sangat miskin, ekonomi Indonesia nyaris hancur. Di tengah kondisi seperti ini, PKI dengan 3 juta anggota dan mungkin 20 juta simpatisan berupaya meraih pengaruh lebih besar dari Soekarno sambil meningkatkan kekuasaannya di Jawa dengan mempromosikan redistribusi lahan, kadang secara keras dan biasanya terhadap pemilik lahan Muslim yang taat. Tentara yang sudah menikmati pelatihan dari Amerika Serikat dan mendapat peran penting dalam berbagai industri negara menjadi rival terpenting PKI sejak kemerdekaan pada 1945. Kini mereka melihat PKI sebagai ancaman, terutama dalam upaya meraih pengaruh di kalangan perwira. Seiring semakin memburuknya kesehatan Soekarno, perebutan kekuasaan tampak tak terelakkan. Namun upaya perebutan kekuasaan tersebut terhadap pada jenderal senior pada malam tanggal 30 September tampak lemah dan tak terencana. Dengan dipimpin oleh perwira tingkat menengah, aksi ini hanya mendapat dukungan dari beberapa unit militer. Pemimpin PKI, DN Aidit, jelas terlibat dalam perencanaan, namun peran terpentingnya justru diambil oleh agen misterius Syam Kamaruzaman yang memimpin unit yang tak banyak diketahui, Biro Khusus, yang bertugas menyusup ke angkatan bersenjata. Namun sebagian besar petinggi partai tak mengetahui soal plot tersebut dan tak siap mengambil keuntungan dari proses itu. Yang juga aneh, perencana plot tersebut tak memperhitungkan Soeharto yang saat itu memimpin satuan Kostrad yang penting. Setelah Soeharto mundur pada 1998, satu-satunya perencana aksi yang masih hidup, Kolonel Latif menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu Soeharto tentang rencana tersebut beberapa hari sebelumnya dan mengira Soeharto ada di pihak mereka. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Soeharto kemudian memimpin serangan balasan yang cepat dan efisien, menumpas para perencana aksi dalam 24 jam. Kurang dari 2 tahun, dia sudah menggantikan Soekarno yang semakin lemah. Para pemimpin PKI kemudian dikumpulkan, beberapa dari mereka termasuk Aidit langsung dieksekusi. Lainnya diadili, banyak lainnya dieksekusi. Tentara pun menguasai media dan mengorganisir pemakaman dramatis dari para perwira yang terbunuh, menyulut api kemarahan terhadap PKI. Beberapa minggu sesudahnya, setelah tentara mendapat kepastian kekuasaan, pembunuhan mulai terjadi. Dalam 4 bulan saja, 500.000 orang tewas. Di berbagai daerah, ketegangan antara PKI dan lawan politiknya begitu tinggi.
Tak butuh banyak waktu untuk memulai konflik dan melakukan pembunuhan. Beberapa dekade kemudian, pada 2001, saya mewawancara seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur yang mengakui turut serta dalam aksi pembunuhan. Kami menyuruh mereka berbaris ke pelabuhan, katanya. Memukuli mereka sampai mati dan menceburkan jasadnya ke laut. Mereka tidak melawan. Dan menurutnya, ratusan orang tewas di lokasi tersebut. Seperti kebanyakan penduduk Jawa, dia adalah pendukung Nahdlatul Ulama. NU melihat PKI sebagai lawan yang tak mengakui Tuhan dan mudah tersulut aksi kekerasan melawan pendukungnya. Pemimpin harismatik NU, Abdurrahman Wahid, Muslim reformis yang menjadi presiden pada 1999, pernah mengatakan pada saya bahwa apa yang ia ketahui tentang pertumpahan darah oleh pendukung NU pada 1965 adalah alasan utama dia tak berani mendukung gerakan untuk menurunkan Soeharto. Karena takut akan kekerasan komunal yang lebih lanjut. Pemimpin NU dan Presiden ketiga Indonesia, Abdurrahman Wahid, mengaku tahu soal pertumpahan darah oleh pendukung NU terhadap simpatisan PKI. Tapi kita juga mengetahui bahwa pembunuhan massal baru terjadi setelah kedatangan satuan khusus militer dikirim ke desa-desa oleh Soeharto untuk memastikan otoritas rezimnya. Militer memainkan peran penting. Gerakan itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi yang kebetulan adalah mertua Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keempat setelah Soeharto yang turun pada 2014. Semuanya menjelaskan kenapa 17 tahun setelah turunnya Soeharto masih belum ada kejelasan soal peristiwa di seputar 1965. Militer, institusi yang sangat kuat, akan kehilangan banyak hal jika peran gelap mereka dibahas terbuka. Jutaan orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan tak mau bicara soal peristiwa itu. Dan berpuluh-puluh tahun upaya menjelek-jelekan PKI menyulitkan para simpatisan, korban sebenarnya dari G30S untuk bicara. Dua film yang dibuat oleh sutradara Amerika Joshua Oppenheimer yang menunjukkan bagaimana pelaku dan korban menghidupkan lagi peran dan ingatan mereka akan pembunuhan di 1965 untuk pertama kalinya membawa peristiwa-peristiwa ini ke tingkat dunia. Kedua film tersebut sudah ditampilkan di Indonesia dan memicu reaksi kemarahan sampai kebingungan dan pada beberapa kalangan keinginan untuk tahu lebih banyak. Di beberapa wilayah, anggota keluarga mulai menggali kuburan-kuburan massal untuk mencari sisa jenazah. Aktivis di Belanda mendirikan sebuah pengadilan rakyat untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat itu. Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan penyelidikan di tingkat negara, tapi sejauh ini tak melakukan apa-apa dan menolak minta maaf terhadap para korban atas nama negara. Setiap tahunnya, semakin sedikit orang-orang yang bisa menceritakan pembunuhan saat itu dan bisa bersaksi. Waktu hampir habis untuk mengumpulkan sejarah lengkap tentang peristiwa mengerikan yang terjadi saat itu dan kemungkinan untuk berdamai dengan hantu sejarah Indonesia.